Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih dapat beristighfar kepada Allah Taala, minta ampun atas dosa-dosa yang mungkin pernah kita lakukan sengaja maupun tidak sengaja. Dosa yang tersembunyi maupun dosa yang terang-terangan, dosa-dosa yang kecil maupun dosa besar. Maka barang siapa yang selalu mengucapkan istighfar kepada Allah Taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Dan kita berdoa kepada baginda Rasulullah SAW agar sambung hati kita kepada beliau. Dengan tersambung hati kita dengan beliau, maka beliau akan mudahkan menyenangkan kita yang banyak berselawat kepada beliau. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah katakan, orang yang paling dekat padaku pada hari kiamat nanti adalah orang yang banyak berselawat kepada aku. Hadirin sidang jamaah maghrib yang sama-sama mengharap kepada Allah SWT. Semua manusia ini ingin untuk mendapatkan kebahagiaan. Ada yang ingin kebahagiaan itu, dia yakin juga kebahagiaan itu bukan hanya kebahagiaan dunia, tetapi kebahagiaan di akhirat. Tetapi ada juga sebagian manusia itu tidak paham. Dia hanya tahu hanya kebahagiaan dunia saja. Oleh karena itu dia hidupnya hanya mencari kebahagiaan dunia. Yang sehingga dia menentukan kebahagiaan dunia itu ada dalam kekayaan. Kalau memiliki kekayaan yang banyak, maka hidupnya akan bahagia. Ini menurut perasaannya, keyakinannya. Ada juga yang punya keyakinan kalau memiliki pangkat dan jabatan yang tinggi, dia akan bahagia. Dan macam-macam persepsi manusia ini tentang kebahagiaan. Tetapi bagi orang yang beriman, bukan hanya kebahagiaan dunia yang dikejar, tetapi yang paling utama itu adalah kebahagiaan di akhirat. Pada satu saat ditanya kepada seseorang, apa tujuan hidup? Dia katakan tujuan hidup ini adalah mendapatkan kebahagiaan, memiliki harta dan sebagainya. Lalu ketika dia sakit, dia jual semua hartanya habis dan sedikit tidak tertinggal supaya dia sehat. Ada sebuah cerita seorang raja yang sudah sakit bertahun-tahun, sehingga dia buat sayembara, barang siapa ada yang bisa menyembuh penyakitku ini, maka akan diberikan semua harta, termasuk tahtanya juga. Kemudian datang seorang menghadap raja ini. Maka dengan asbab seorang ini, maka sembuh apa saja. Akhirnya seluruh harta dan kekayaannya diserahkan kepada seorang ini. Dari sini dapat kita sebutkan bahwa harta itu bukanlah hanya suatu nikmat yang paling besar. Karena di sini kita bisa lihat bahwa sehat adalah lebih besar daripada kekayaan sendiri. Dia sanggup berkorban seluruh hartanya, yang penting dia sehat. Dia merasa sehat jauh lebih penting nikmat daripada memiliki harta. Jika dia mau berkorban seluruh kekayaannya untuk mendapatkan kesehatan. Bagaimanapun yang penting sakitnya sembuh. Ini membuktikan bahwa sehat itu lebih penting, sehat itu lebih besar, nikmatnya lebih tinggi nikmatnya daripada
kekayaan harta kekayaan. Lalu syiar ini juga tidaklah begitu penting dibandingkan nikmat yang lain. Ketika seorang dokter memutuskan bahwa untuk mempertahankan hidup, maka dia harus amputasi. Karena penyakit ini kalau tidak diamputasi kakinya, dia akan terus naik ke atas. Penyakitnya akan terus naik dan akan menyebabkan kematian. Maka oleh dokter dianjurkan supaya dipotong. Oleh pasien ini, dia bersedia. Dia rela hilang kakinya, bahkan dua-duanya pun dia rela, asal yang penting dia bisa hidup. Di sinilah bukti bahwa hidup lebih tinggi nilainya, nikmatnya, kebahagiaannya daripada kesehatan. Dia tidak sehat, kaki sudah hilang kaki dua-duanya hilang, yang penting dia bisa hidup. Dan ini terjadi di masyarakat. Kisah-kisah nyata seperti ini. Dia lebih penting hidupnya daripada mempertahankan anggota tubuh. Yang penting hidup. Tapi ada lagi yang lebih besar, lebih tinggi nikmat daripada hidup itu sendiri. Apalah artinya hidup, apalagi hidup dengan cara seperti itu, kalau mati tidak membawa iman. Kalau dia mati membawa iman, walaupun dia tidak punya kaki dua, dia tidak memiliki tangan misalnya, tetapi dia mati membawa iman, maka orang ini termasuk orang yang masih tergolong orang yang sukses dibandingkan dengan orang yang mati walaupun dalam keadaan sehat, lengkap, tetapi tidak membawa iman. Mati di dalam keadaan kafir. Orang ini termasuk orang yang mati gagal dalam kehidupan. Ini nikmat yang lebih tinggi daripada nikmat hidup itu sendiri adalah membawa iman, yang memiliki iman. Tetapi iman ini pun ada yang lebih penting lagi, bukannya sekedar iman saja. Bagaimana usaha kita untuk meningkatkan iman itu sendiri? Ini lebih penting lagi. Harus ada usaha untuk meningkatkan iman. Kalau kita tidak punya usaha untuk meningkatkan iman, maka iman kita ini status tidak berubah. Sejak dari lahir, iman kita seperti itu terus sampai mati. Iman tidak akan ada perubahan. Dia memiliki iman standar, iman yang di bawah jalan. Iman yang seperti ini sangat lemah. Pasti dan pasti tidak akan ada kemampuan untuk melakukan amal ibadah. Maka oleh karena itu Rasulullah telah mengingatkan kepada kita, jadidu imanakum, tingkatkan iman kalian. Ditanya oleh sahabat, wahai Rasulullah, wa kaifa nujaddidu imanana? Bagaimana cara meningkatkan iman kami? Qala Rasulullah bersabda, aksiru min qawli la ilaha illallah. Perbanyaklah bicara tentang kebesaran Allah, dakwahkan kebesaran Allah. Dalam bahasa lain diterjemahkan juga, perbanyak zikir mengingat Allah. Tetapi kalau zikir dengan Allah ini tidak ada tantangan. Kalau tidak ada tantangan, biasanya iman itu lambat masuk. Jazbahnya lambat. Tetapi kalau aksiru diartikan dengan mendakwahkan kebesaran Allah, sampaikan kalimat la ilaha illallah kepada seluruh umat ini, maka kita akan pasti akan mendapat tantangan.
bagaimana yang dilakukan kehidupan baginda Rasulullah. Rasulullah SAW sebelum beliau menyampaikan kalimat la ilaha illallah, mereka beliau disanjung-sanjung di mana-mana, dipuja-puja di mana-mana, dibangga-banggakan oleh kafir Quraisy, orang-orang Arab di sana, bahkan diberi gelar bermacam-macam gelar. Tetapi ketika Rasulullah diperintahkan orang untuk menyampaikan kalimat la ilaha illallah secara terbuka, maka saat itulah orang-orang kafir mulai benci kepada Rasulullah, bahkan menuduh Rasulullah sebagai orang yang sudah gila, sebagai orang yang pendusta dan macam-macam kebalikan dari pujian-pujian sebelumnya. Inilah yang dimaksud dengan ujian iman itu. Ketika kita menyampaikan tentang kebesaran Allah, Allah Khalik, Allah Malik, Allah Khalik, Allah sudah menciptakan seluruh alam ini kita kenalkan kepada manusia. Yang menciptakan alamnya adalah Allah, air, gunung, tanah, semua. Selain Allah Taala adalah makhluk, makhluk adalah ciptaan Allah. Awalnya tidak ada, diciptakan menjadi ada, dan nanti hari kiamat dihancurkan semua menjadi tidak ada lagi. Itulah makhluk. Sementara Allah Taala oleh pencipta, tidak diawali dari ada, tidak diawali belum dari tiada. Dia selalu ada dan dia terus ada. Sebelum dunia ini ada, Allah sudah ada, dan setelah dunia ini dihancurkan, Allah sudah ada. Inilah yang disebut dengan Khalik, pencipta seluruh alam. Ketika kita ingin meningkatkan iman kita ini, harus banyak bicara. Aksilu min qawli la ilaha illallah. Bicara tentang kebesaran Allah. Kebesaran Allah dalam pengertian luas, ajak mereka bertahan kepada Allah. Ajak mereka bertahan dalam menjalankan ibadah. Bicaralah tentang agama, sampaikan kebenaran tentang agama, ancaman-ancaman Allah, janji-janji Allah, sampaikan. Tugas umat Muhammad SAW kita ini adalah melanjutkan kerja baginda Rasulullah, menyampaikan kebenaran dan mencegah seseorang berbuat maksiat, berbuat kemungkaran. Ta'muru bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Itu kan kita. Jadi semua kita ini nanti di akhirat akan ditanya. Ada 60 dalam ayat Al-Quran yang ada hubungan dengan dakwah ini, yang akan ditanya satu persatu oleh malaikat. Sudah kita lakukan kepada. Jadi di akhirat nanti banyak hal yang kita bertanggungjawabkan. Karena pentingnya iman inilah, maka jujur kita masih dalam konteks menuju Islam yang kampar, Islam yang sempurna. Faktor pertama adalah perjuangkan, usahakan memiliki iman yang sempurna. Ini faktor pertama dari menuju Islam yang kampar. Jadi iman yang sempurna itu seperti sahabat. Rasulullah sudah pasti, tapi setelah Rasulullah adalah sahabat. Orang yang hidup pada zaman Rasulullah, berjumpa dengan Rasulullah dan beriman kepada Allah dan Rasulullah. Itulah sahabat. Mereka memiliki iman yang kuat, iman yang sempurna. Di dalam hati mereka hanya Allah. Mereka tidak yakin dengan makhluk. Makhluk tidak akan memberikan manfaat, dan makhluk tidak akan bisa memberikan mudarat tanpa izinnya Allah.
Contoh api, api makhluk. Sifatnya panas, sifatnya membakar. Apapun yang ada sekitarnya, apabila terjangkau api itu pasti akan membakar. Tetapi Allah tunjukkan bahwa Allah Maha Kuasa. Allah yang mengendalikan api sebagai makhluk yang diciptakan Allah sendiri. Ketika Nabi Ibrahim dibakar dengan api 40 hari 40 malam, sehelai rambut pun tidak terbakar. Allah ditunjukkan, itu diceritakan di dalam Al-Quran. Allah ditunjukkan kepada umat Muhammad ini bahwa Allah Maha Kuasa. Dan tidak ada dan tidak mungkin bagi Allah, semua mungkin. Menurut kita tidak mungkin bagi Allah mudah, karena Dia yang menciptakan. Oleh karena itu bahasa kita kalau kita katakan tidak mungkin, ini sama dengan bahasa pelecehan kepada Allah Taala. Karena Allah Maha segala-galanya, Maha Kuasa, Maha Kaya, Maha Mulia, Maha Tinggi, Maha semua. Tergantung di dalam 99 Asmaul Husna. Itulah sifat-sifatnya Allah Taala. Jadi sebagai hamba Allah, sebagai umat Muhammad, bagaimana kita membersihkan hati kita ini supaya kita memiliki iman yang sempurna. Jangan ada lagi bahasa lisan kita yang menggambarkan hati kita bahwa kita yakin kepada Allah, tapi yakin juga kepada makhluk. Contoh selalu kita katakan, ini asbab usahaku, aku bisa berhasil seperti ini. Kerja itu adalah perintahnya Allah. Asbab itu adalah termasuk makhluk. Kita tidak boleh yakin kepada asbab. Kalau kita yakin kepada asbab, yakin yang buat kerja kita, artinya kita sudah melakukan sesuatu yang syirik, yang menduakan Allah. Jadi hanya kita itu kerja perintahnya Allah, hasilnya hanya Allah yang menentukan. Dan ini dapat kita lihat cerita Nabi Musa alaihissalam. Allah tidak suka ketika Nabi Musa ditanya, apa yang kamu pegang ya Nabi Musa? Musa katakan tongkatku. Allah tidak suka. Jika Allah tunjukkan bahwa tongkatku itu tidak apa-apa, tidak ada gunanya. Dia mengatakan tongkatku bisa untuk ini, bisa untuk ini, dan sebagainya. Dia yakin bahwa tongkat ini bermanfaat. Tongkat ini bisa memberikan sesuatu keuntungan. Tapi Allah tunjukkan kepada dia bahwa tongkat itu tidak dapat tanpa izin Allah. Bagaimana cerita kisah Nabi Musa ini? Dapat kita ambil kesimpulan bahwa makhluk tidak kuasa, yang kuasanya Allah. Begitu juga dalam kehidupan kita yang lain, seperti kita ini. Di dalam kehidupan kita masih banyak sekali syirik-syirik kopi yang kita lakukan. Dan andaikan kita mati dalam keyakinan syirik kopi ini, maka kita termasuk orang yang mati membawa iman yang tidak sempurna. Orang yang mati membawa iman yang tidak sempurna, maka dia akan mendapatkan, akan diproses, akan diperiksa, akan dihisab. Tidak semudah dia mendapatkan surga itu karena dari imannya saja sudah tidak sempurna. Tetapi kalau dia mati membawa iman yang sempurna, walaupun sebesar debu sekalipun, dia yakin hanya Allah saja, tidak yakin kepada makhluk. Walaupun sebesar debu keyakinan itu, dia akan diberikan, dibalas dengan surga 10 kali besar dunia ini. Ini janji Allah.
Tetapi walaupun orang mati membawa iman yang tidak sempurna, Allah masih tetap berjanji dia akan masuk surga. Namun pasti dia akan dimasukkan ke neraka dulu dan dihisab dulu amal buruk amal baiknya, sehingga dia akan dibersihkan dari neraka jahanam. Baru pada satu saat nanti karena dia memiliki iman, maka dia akan diangkat dari neraka dan dimasukkan ke surga. Berbeda orang mati dalam mati kafir, orang mati dalam keadaan syirik, syirik jari, syirik hakiki, menyembah berhala dan sebagainya. Orang seperti ini akan menjadi api unggun bersama-sama. Api unggun dengan bersama-sama. Jadi bahan bakar neraka itu hanya dua saja. Satu manusia, yang kedua batu-batuan. Batu-batuan itu keras untuk bahan bakar neraka. Jadi bahan bakar yang ada bukan minyak, bukan solar, bukan bensin, tapi dari batu-batuan dan manusia itu sendiri. Dengan bakar. Itu orang-orang yang mati dalam kekafiran. Nah, ini yang tidak takut. Kalau kita merasa takut, berarti ada iman di dalam hati. Tapi kalau kita tidak ada rasa gentaran takut, cuek saja apa yang kita dengar, hal-hal seperti ini berarti belum ada iman. Imannya belum masuk ke dalam. Ini perlunya iman ini. Maka faktor daripada menjadi Islam yang kafah itu iman yang pertama. Dengan memiliki iman yang sempurna, orang yang memiliki iman sempurna ini selalu memperbaharui imannya, selalu meningkatkan imannya, selalu berusaha bagaimana imannya ini meningkat. Jadi di mana pun perbaharui imannya. Apabila seseorang meningkat imannya, pasti amalnya juga akan meningkat. Tetapi kalau dia tidak ada peningkatan iman, amalnya pun tidak akan ada peningkatan. Bahkan kalau imannya tidak ada peningkatan sama sekali, amalnya pun tidak akan meningkat. Kalau dia hanya belajar sholat, misalnya hanya sholat saja, itu pun sholatnya hanya sekedar yang penting sholat. Mulai dari dengan sholat sampai dia mati, ya begitu aja. Itu tandanya imannya. Tiap hari sholatnya terlambat terus. Ya, kadang-kadang ditinggalkan. Mulai dari belajar sholat sampai mati seperti itu terus. Ini tandanya iman orang ini status tidak berubah, tidak ada peningkatan. Tapi bagi orang yang memiliki peningkatan iman, dia selalu bertambah amal. Di sinilah kita bisa melihat seseorang itu tentang tingkatan iman seseorang. Kita bisa melihat ciri-cirinya melalui peningkatan amal. Kalau kita sudah memiliki iman yang kuat, maka kita akan memandang dunia ini berbeda. Tujuan kita sudah tidak lagi dengan kebahagiaan dunia, tapi bagaimana kita meraih kebahagiaan akhirat dengan keyakinan kita tadi, dengan iman kita. Hari ini kenapa orang tidak banyak memikirkan tentang akhirat, lebih memikirkan dunia? Karena imannya lemah. Jadi iman ini sebagai besar umat agama ini, iman ini didapat dari keturunan. Karena keluarga dia lahir dalam keluarga Muslim, maka dia menjadi Muslim. Jadi tidak ada kejahatannya, tidak ada kesulitan atau tantangannya dalam hal itu mendapatkan iman. Beda dengan sahabat. Sahabat mendapatkan iman ini dengan susah payah, dengan mujahadah betul, dengan perjuangan, bahkan nyawa taruhannya. Dan sahabat-sahabat ini masuk Islamnya setelah umur 40 ke atas.
Dengan penyiasan itulah iman mereka ini menjadi kuat. Seperti emas itu baru ada harga kalau sudah dibikinkan perhiasan, tempat dibakar, ditutup dan sebagainya, hingga jadilah perhiasan, maka emas itu baru bernilai, harganya tinggi. Manusia begitu juga. Iman sahabat ini memang ditempa betul. Contohnya Bilal. Ini Bilal ini yang cerita dalam cerita kisah sahabat itu, tapi bacakan Bilal. Bilal awalnya dia adalah seorang hamba sahaya dari seorang keluarga yang kaya raya. Dia masuk Islam ini karena ikromnya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW selalu membantu dia menggiling gandum di gudang. Beberapa lama dia tanya. Dia tanya kalau ini Rasulullah Muhammad dia tahu. Ditanya apa tujuannya? Tuhan membantu saya dalam menggiling gandum. Akhirnya Rasulullah katakan, aku ingin kau ucapkan kalimat la ilaha illallah. Setelah dia mengucapkan kalimat Allah, maka dia tanya Rasulullah katakan saya adalah Muhammad SAW. Dia masuk Islam. Di saat itulah mulai ketika dia ketahuan dengan majikannya, dia disiksa. Siang dijemur di panas matahari kepada pasir itu, bahkan dadanya dijijik dengan batu. Bisa kita bayangkan bagaimana tersiksanya Bilal. Bahkan malam dicambuk lagi. Tetapi Bilal tidak berubah keyakinannya. Dia tetap yakin bahwa tidak ada Tuhan yang berhak dengan Allah. Karena dia selalu mengatakan ahad, ahad, ahad. Maksudnya satu, besar. Dan tadinya dia menyembah berhala yang banyak, Tuhan yang banyak. Sekarang ketika dia sudah mengucapkan syahadat, maka sejak itu dia punya keyakinan Tuhan yang satu, Allah. Ahad. Inilah yang membuat gemparnya kota Mekah. Karena pada masa itu sebelum Rasulullah menyampaikan agama yang terbuka, semuanya mereka adalah negara kafir dan menyembah berhala. Dan Tuhan mereka banyak, bukan yang satu. Ketika Rasulullah sampaikan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, hanya satu saja, yaitu Allah, maka gemparlah kota Mekah. Orang yang awal-awal pertama-tama masuk Islam pada saat itu betul-betul dapat tantangan yang luar biasa, mujahadahnya, perjuangannya, pengorbanannya, dengan iman mereka ini kuat. Nah, berbeda dengan kita hari ini. Umat Islam hari ini imannya didapati dengan tidak ada pengorbanan. Bahkan kita tidak tahu kapan kita dimulai Islam. Kapan kita dimulai Islam? Yang pasti kita melihat Islam kita ini pertama ketika kita akan nikah, resminya bersyahadat di depan penghulu, disaksikan oleh orang banyak, kita bersyahadat. Itu saat kita yang pasti kita termasuk orang yang awal Islam. Bersyahadat kita tadi. Tapi beda pada zaman Rasulullah, ketika ada orang masuk Islam, mereka bersyahadat langsung pada Rasulullah. Sekarang ini sebagai bersyahadat kita ini bersyahadat itu ketika kita akan menikah dan bersyahadat. Lahirnya kita dalam keluarga Muslim dan tidak ada tanda-tanda bangsa. Jadi kita ini Islam otomatis. Ini yang membuat kita menjadi lemah, iman kita lemah.
iman yang belum teruji. Nah, iman seperti ini kan, maka Rasul ingatkan kepada kita supaya kita ini banyak usaha untuk meningkatkan iman ini. Caranya dengan mudah saja. Bagaimana kita membantu agama Allah ini dengan mengajak orang berbuat kebaikan, mengajak orang taat kepada Allah, ta'muruna bil ma'ruf, mengajak mereka berbuat taat, kenalkan mereka kepada Allah, sampaikan kalimat la ilaha illallah. Dan dengan berbanyak kita bicara tentang agama ini, maka Allah akan berikan jazbah iman itu masuk dalam hati kita. Kalau banyak kita bicara tentang kebesaran Allah, kita banyak bicara tentang agama, maka dalam hati kita ini isinya adalah tentang agama, tentang Allah. Tapi kalau setiap hari kita banyak bicara tentang dunia, maka hati kita isinya dunia. Maka oleh karena itu, kalau hati ini sudah isinya dunia, agama ini sudah tidak jadi penting. Ini kenyataannya. Kita lihat masyarakat kita di mana-mana. Agama ini tidak menjadi faktor utama dalam hidup. Karena tadi imannya dasar, iman itu lemah. Bahkan kita mendidik anak-anak kita sekarang itu bukan masalah keyakinan dulu, tapi masalah syariat. Ajarkan dia ngaji, ajarkan dia sholat. Masalah iman tidak kita ajarkan. Nah, ini kelemahan kita. Padahal di dalam Islam kalau kita lihat Rasulullah SAW, metode dakwahnya Rasulullah itu lebih banyak menyampaikan masalah iman daripada masalah ibadah. Dari sisi tahun kita 13 tahun Rasulullah SAW menyampaikan masalah iman, yaitu kalimat la ilaha illallah. 13 tahun kita. Baru 10 tahun terakhir turunlah ayat-ayat perintah-perintah dalam hal ibadah. Dari 23 tahun Rasulullah berdakwah itu 13 tahun hanya menyampaikan kalimat la ilaha illallah. Artinya kalimat la ilaha illallah itu kalimat iman yang jauh lebih penting dan diprioritaskan diutamakan daripada ibadah amal. Dan ini memang sudah diatur oleh seperti itu. Tetapi hari ini umat Rasulullah ini berbeda. Iman tidak dipikirkan syariatnya. Anak-anak diajarkan ngaji, dan anak-anak diajarkan hafal Al-Quran, anak-anak diajarkan iqra, diajarkan sholat dan sebagainya. Tetapi imannya no. Nah, ini kesalahan kita. Maka anak-anak kita ini tidak punya fondasi yang kuat dalam agama. Ketika nanti dia sudah dewasa, mungkin dia bisa mengamalkan agama, tetapi ini rawan. Tidak ada fondasi, tidak ada kekuatan dalam mengamalkan agama. Begitu mendapat serangan dari luar, katakanlah kalau bahasa rumah tadi, dengan angin saja dia akan roboh. Dan banyak anak kita ini di kampung ini dia malah mau sholat, mau ke masjid. Dan begitu dia keluar dari sini, dia sekolah di luar sana, apalagi dia tidak sekolah agama, sekolah umum, ini sudah hilang. Berbalik ya. Dia terpengaruh dengan dunia, terpengaruh dengan pergaulan-pergaulan kota, lupa dengan ibadah. Kan tidak ada imannya, tidak masuk ke hatinya, tidak kita bekali iman yang kuat. Nah, ini kesalahan kita umat Islam zaman ini dalam hal pendidikan agama. Pendidikan agama itu pertama sekali yang harus kita ajarkan itu adalah keyakinan kepada Allah. Kenalkan dia kepada Allah. Kenalkan dia terhadap yang menciptakan alam semesta ini. Ini adalah. Sehingga anak kita menjadi anak yang kuat iman, kuat amal.
Jadi untuk mendapatkan Islam yang kapal itu kembali lagi kepada iman tadi. Bagaimana iman ini dalam hati kita ini tidak ada makhluk. Keluarkan kebesaran makhluk dan masukkan hakikat kalimat La ilaha illallah. Jadi kita duduk di sini pun bukan karena kita sempat, bukan karena kita sehat. Berapa banyak orang yang sempat tapi tidak bisa duduk di masjid, tidak bisa datang berjamaah. Berapa banyak orang yang kuat, orang juga punya kesempatan kuat, sebagainya, punya kendaraan, bahkan punya mobil. Jadi kita duduk di sini ini adalah karena Allah dudukkan kita. Allah berikan kita hidayah, tanpa hidayah Allah, tanpa Allah yang berikan mengizinkan kita di dunia, kita tidak punya kemampuan untuk duduk. Menggerakkan tangan saja digerakkan oleh Allah. Kita tidak ada kemampuan menggerakkan tangan kita. Jangan ada dalam hati kita ini karena kekuatan saya. Jangan ada dalam hati kita bahwa dengan usaha saya bisa berhasil. Keberhasilan kita itu adalah kehendak Allah. Allah berikan kita berhasil. Bukan karena kerja kita. Di dalam masyarakat kita masih banyak punya keyakinan terhadap asbab. Kalau tidak kerja mana mungkin. Kalau tidak kerja mana mungkin. Artinya bahasa seperti ini, pertama dia yakin dengan kerja, yakin dengan asbab, sama saja dengan melecehkan kekuasaan Allah. Pada ayat Al-Quran satu saja kita buktikan bahwa tanpa kerja pun Allah mampu memberikan mencukupi kebutuhan kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu haythu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, barang siapa yang bertakwa kepadaku, maka akan kucukupkan, akan aku selesaikan semua masalah. Bahasa ini macam-macam masalah, semua masalah. Mungkin masalah ekonomi, mungkin masalah keluarga, mungkin masalah sosial, semua masalah harus kita selesaikan kalau kita bertakwa kepada Allah. Nanti kita kaji apa takwa itu. Dan Allah akan berikan rezeki dari tempat yang tidak kita katakan. Allah sendiri yang bicara dalam firman-Nya. Jadi kita katakan tidak mungkin kalau tidak kerja kita bisa makan, tidak mungkin kalau tidak kerja saya bisa bangun rumah, tidak mungkin kalau saya tidak kerja keras saya bisa beli mobil. Ini dia meyakini kekuasaan usahanya, dari usahanya, dari asbab kerjanya. Dia lupa bahwa semua itu adalah kehendak Allah. Allah yang memberikan semuanya. Orang seperti ini akan terjadi la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum min azab. Kalau dia tidak bersyukur, dia akan mendapatkan siksaan yang berat. Karena dia yakin semua yang dapat itu karena usahanya, bukan karena usaha itu, kerja itu ada hukumnya. Tetapi hasilnya bukan kita yang menentukan, tapi Allah. Jadi inilah kita keluarkan keyakinan yang makhluk tadi dalam hati kita, kita masukkan kebesaran keyakinan terhadap kuasa Allah. Kalau kita mampu membersihkan hati kita dari hal-hal seperti itu, dari makhluk tadi, maka itulah disebut dengan iman yang sempurna. Kalau kita mati dalam iman yang sempurna ini, Allah berjanji, walaupun sebesar gunung sekalipun, Allah akan ganti dengan surga 10 kali besar surga. Itulah pentingnya iman. Oleh karena itu, faktor utama daripada Islam yang kapal itu, bagaimana kita menjadikan iman kita ini iman yang sempurna. Yang ada di hati kita ini ada makhluk, ada keyakinan selain oleh Allah Taala. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini Allah
Subhanahu